Demokrasi di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat dan lingkungannya. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis di tingkat lokal, yaitu dengan adanya pemilihan umum kepala daerah. Melalui pemilihan umum, memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan, sehingga terwujudlah sebuah kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu indikator yang stabil dan dinamisnya sebuah demokrasi suatu bangsa. Pada perkembangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah itu hanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah saja, tidak melibatkan semua masyarakatnya, dan hanya diselenggarakan dalam 5 tahun satu kali. Lalu kemudian setelahnya muncullah Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimana kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagaimana dari itu adalah pergantian dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan, mampu lebih baik lagi dalam rangka mengagendakan reformasi secara demokratis. Alasan perubahan pilkada dari secara tidak langsung menjadi sebuah proses pilkada secara langsung ialah untuk mengurangi atau menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dalam proses pemilu. Penyimpangan-penyimpangan tersebut yaitu seperti adanya praktek KKN, korupsi, koalisi, dan nepotisme, di mana praktek-praktek seperti ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, muncullah suatu ide pilkada serentak ini supaya lebih efektif dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Namun, pada kenyataannya, meskipun dengan begitu, pilkada yang sudah dilaksanakan secara langsung ini, kasus-kasus seperti korupsi ini masih malah kerap terjadi dan semakin bertambah. Seakan-akan kasus korupsi ini sulit untuk dihilangkan dan sudah melekat budaya bagi masyarakat Indonesia. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pilkada secara langsung di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Kelebihan pelaksanaan pilkada secara langsung, yaitu adanya kampanye. Adanya kampanye yang setiap dilakukan oleh para calon anggota legislatif akan menjadikan masyarakat bisa menikmati proses pemilihan dengan cara mengetahui serta bisa mempertimbangkan secara pasti visi misi dan program-program apa saja yang nantinya akan diimplementasikan oleh setiap para calon kepala daerah masing-masing. Yang kedua, menyederhanakan waktu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara bersamaan. Yang ketiga, mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang sesuai dengan good governance serta memperkuat kemandirian daerah dalam berotonomi. Terkait kekurangan dalam pelaksanaan pilkada secara langsung, yaitu 1. Biaya pilkada serentak lebih mahal daripada pemilu-pemilu seperti biasanya, karena sistem multipartai yang dianut oleh negara Indonesia ini memungkinkan pengeluaran biaya yang sangat cukup besar. Yang kedua, adanya kampanye ilegal. Maksud dari kampanye ilegal ini adalah biasanya dilakukan oleh setiap bakal calon yang menyalahgunakan fasilitas negara atau fasilitas umum. Dan yang ketiga adalah money politik atau politik uang.
politik ini merupakan cara yang tidak fair dalam berkontestasi. Namun, kegiatan politik ini masih kerap terjadi dan sering dilakukan oleh para bakal calon kandidat dalam merebut perhatian dan simpati dari masyarakatnya. Money politik ini biasanya dilakukan oleh para calon dengan cara membagikan bantuan langsung tunai, dana sosial atau door prize ketika dalam berkampanye. Dan yang terakhir adalah adanya praktek korupsi yang selalu dilakukan oleh kepala daerah ketika sudah menjabatani sebagai kepala daerah. Dalam hal ini menunjukkan kegagalannya pemimpin dalam menjalankan amanah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Kemudian yang kelima adalah menghasilkan kepala daerah yang sebelumnya bermasalah. Terdapat para calon kepala daerah yang terpilih kembali menjadi kepala daerah, yang dimana calon kepala daerah ini sebelumnya adalah orang yang tersandung kasus korupsi.